Oh ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan materi buah dan biji. Kelompok 7 beranggotakan oleh 5 orang. Yang pertama, Miss Rayatul Husna, NIM 20031015. 2, Angela Dwi Maharani, 20031049. 3, Nurdiana Nadia Zaida, 20031091. 4, Anindita Filzasani, 20031118. 5, Sania Maharani, 20031166. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Pertama, buah. 1, pembentukan dan morfologi buah. 2, penggolongan buah. A, buah semu. B, buah sejati. C, buah tunggal. D, buah ganda. E, buah majemuk. Kemudian biji. Yang pertama, 1, perkembangan embrio dan biji. 2, bagian-bagian biji. 3, kecambah. 4, reproduksi. A, angiospermae. B, gimnospermae. Selanjutnya, materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Anindita Filzasani. Kepada Filza, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pembentukan dan morfologi buah. Pada pembentukan buah, ada kalanya bagian bunga selain bakal buah ikut tumbuh dan merupakan suatu bagian buah. Sedangkan umumnya setelah terjadi penyerbukan dan pembuahan bagian-bagian bunga selain bakal buah, segera menjadi layu dan gugur. Dan putik sendiri dengan disebut hanya bakal buahnya karena biasanya tangkai dan kepala putiknya gugur seperti halnya dengan bagian yang lainnya. Buah adalah pertumbuhan sempurna dari bakal buah ovarium. Setiap bakal buah berisi 1 atau lebih bakal biji ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur. Bahkan biji itu dibuahi melalui suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan isinya tumbuh menjadi bulu serbuk sari yang berisi sperma. Setelah itu, zigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio, bakal biji tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah yang disebut dengan perikarp tumbuh menjadi berdaging atau pada buah batu, atau membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras. Morfologi buah. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga yang dikenal sebagai perikarp. Lapisan di bagian luar disebut dinding luar seperti pada gambar. Kemudian lapisan di bagian luar disebut dinding luar, exocarp atau exocarpium. Lalu lapisan di dalam disebut dinding dalam atau endocarp atau endocarpium. Lapisan tengah yang bisa tersusun sampai beberapa lapis disebut dinding tengah atau mesocarp. Selanjutnya, penggolongan buah. Yang pertama, buah semu. Buah semu atau buah tertutup. Buah semu atau buah tertutup adalah
Jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu, yang malahan akan menjadi bagian utama buah ini atau lebih besar, lebih menarik perhatian dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat dapat dimakan, sedangkan buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Penggolongan Penggolongan buah semu yang pertama buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari suatu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini selain bakal buah ada bagian lain bunga yang ikut membentuk buah, misalnya tangkai bunga pada jambu monyet, atau B. kelopak bunga pada buah ciplukan atau Physalis minimae. Yang kedua ada buah semu ganda, yaitu jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah. Tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh. Yang ketiga ada buah semu majemuk. Buah semu majemuk adalah buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja, misalnya buah nangka atau Artocarpus integra dan keluih, yang terjadi pada ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging, beserta daun-daun tenda bunga yang ujungnya berlekatan satu sama lain. Selanjutnya ada penggolongan buah sejati. Buah sejati dibedakan menjadi dua golongan. Maksudnya tiga. Yang pertama buah sejati tunggal. Ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau lebih. Dapat pula tersusun dari satu atau banyak daun buah dengan satu atau banyak tuangan. Misalnya buah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Yang kedua ada buah sejati ganda yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah, bebas satu sama lain dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Misalnya cempaka. Yang ketiga, buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Filza. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Angela Dwi Maharani. Kepada Angela Dwi Maharani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan tadi. C. Buah tunggal dibedakan menjadi dua, buah tunggal kering. Buah tunggal kering yang hanya mengandung satu biji, biasanya buah ini kalau masak tidak pecah. Contohnya buah padi, contohnya jagung, buah kurung, dan contohnya bunga pagi sore. Buah tunggal kering yang mengandung banyak atau lebih dari satu biji dan jika masak dapat pecah menjadi beberapa bagian buah atau pecah sedemikian rupa hingga biji terlepas. Udah. 3. Buah keras, contoh buah sarangan. 4. Buah keras bersayap atau samara, contoh pada suku Dipteri Sarpaceae. Buah sejati tunggal yang berdaging. Buah yang termasuk golongan ini umumnya tidak pecah jika sudah masak, walaupun ada pula yang jika telah masak kemudian pecah, misalnya buah pala. Contohnya, 1 buah buni, buah mentimun, buah jeruk, dan buah batu. Udah. D. Buah ganda. Berasal dari satu bunga dengan banyak bakal bunga yang masing-masing lepas, tapi akhirnya merupakan kumpulan buah pada maupun kelihatan seperti satu. Contohnya, buah kurung ganda
rosa, buah batu ganda, contohnya rubus, buah bumbungan ganda, contohnya miselia, buah buni ganda, contohnya Anonaceae. Udah selanjutnya, slide selanjutnya. Buah majemuk. Buah majemuk berasal dari satu bunga majemuk. Jadi merupakan kumpulan banyak buah yang masing-masing berasal dari satu bunga. Kadang-kadang buah majemuk nampaknya seperti satu buah saja. Contohnya buah buni majemuk, yaitu buah ananas. Buah batu majemuk, contohnya pandanus. Buah kurung majemuk, contohnya helianthus. Baiklah, sekian materi dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Angela. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Sania Maharani. Kepada Sania, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya perkembangan embrio dan biji. Perkembangan embrio dan biji merupakan proses tumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan sering disebut dengan perkecambahan. Perkecambahan merupakan permulaan atau awal tumbuhan embrio di dalam biji. Biji yang berkecambah dapat membentuk planula karena di dalamnya mengandung embrio. Embrio atau lembaga mempunyai 3 bagian, yaitu radikula, akar lembaga, kotiledon, daun lembaga, dan caucalicus, batang lembaga. Urutan proses perkecambahan. Yang pertama, tahap aktivasi. Tahap ini meliputi hidrasi dan imbisi air. Air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan kolagen. Yang kedua, sintesis dan pengaktifan enzim, di mana enzim-enzim aktif untuk proses metabolisme dan membongkar cadangan makanan pada kotiledon, sehingga terjadinya pemanjangan sel dan munculnya radikula. Tahap kedua yaitu tahap pencernaan dan translokasi. Jadi, tahap ini terjadilah proses pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat yang tersimpan pada endosperm, kotiledon atau perisperm. Hasil pencernaan ditranslokasikan ke titik pertumbuhan sumbu embrio. Yang ketiga, tahap pertumbuhan kecambah. Tahap akhir pembelahan sel yang kontinu pada titik tumbuh sumbu embrio dan selanjutnya diikuti dengan perluasan struktur kecambah. Pada tahap ini, 3 hal penting bagian penyusun embrio pada proses perkecambahan. Yang pertama, tunas embrionik sebagai calon batang dan daun yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi bunga dan buah. Yang kedua, akar embrionik sebagai calon akar yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi akar. Yang ketiga, kotiledon atau keping biji merupakan cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio hingga mencapai terbentuknya daun karena embrio belum menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Bagian-bagian biji. Yang pertama, kulit biji atau spermodermis. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji. Kulit biji terdiri dari selulosa, lignin, dan kitin. Yang kedua, tali pusar. Tali pusar atau pediculus adalah bagian biji berbentuk menyerupai tangkai yang menghubungkan biji dengan tembui. Ketika biji masak, biasanya biji akan terlepas dari tali pusar ini, dan pada biji hanya tampak bekasnya saja, atau yang lebih dikenal dengan istilah pusar biji. Yang ketiga, inti biji atau nukleus seminis. Inti biji merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Dapat ya
kulit di sini, tali pusar, dan inti biji. Inti biji itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, lembaga. Lembaga merupakan calon individu baru yang akan tumbuh dari biji pada kondisi lingkungan yang menguntungkan. Nah, pada lembaga ini terdapat calon akar atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, batang lembaga atau cauliculus, dan putih lembaga atau albumen. Yang kedua, yang B, calon akar. Calon akar berasal dari biji yang disebut dengan akar lembaga. Yang C, daun lembaga. Daun lembaga merupakan daun pertama yang tumbuh pada saat perkecambahan setelah keluarnya akar lembaga. Yang D, batang lembaga. Berdasarkan posisinya, batang lembaga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ruas batang lembaga yang terletak di atas daun lembaga dan ruas batang lembaga yang terletak di bawah daun lembaga. Yang E, putih lembaga atau albumen. Putih lembaga merupakan bagian-bagian biji yang berisi cadangan makanan untuk awal pertumbuhan pada saat perkecambahan, karena belum dapat membuat makanan sendiri. Berdasarkan jaringan penimbunan cadangan makanan, putih lembaga dibedakan menjadi 2, yaitu putih lembaga dalam, endospermium, merupakan jaringan ini terdiri dari sel yang berasal dari inti kandung, lembaga sekunder yang setelah dibuahi akan terbelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan. Misalnya biji pada jagung dan rerumputan. Yang kedua, putih lembaga luar atau perispermium. Jaringan ini berasal dari bagian luar biji, di luar kandung lembaga, misalnya biji lada. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sania Maharani. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saudari Miss Rayatul Husna. Kepada Miss Rayatul Husna, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai gimnospermae dan angiospermae. Tumbuhan gimnospermae menghasilkan heterospora, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Mikrospora berkembang menjadi mikrogametofit atau gametofit jantan dan berisi serbuk sari. Sementara itu, megaspora berkembang menjadi megagametofit atau gametofit betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi betina. Penyerbukan pada gimnospermae dilakukan dengan perantara angin atau disebut dengan anemokori. Skema daur hidup tumbuhan gimnospora digambarkan pada bagian berikut. Selanjutnya, gimnospermae belum memiliki bunga yang sesungguhnya. Alat reproduksi disebut konus atau runjung yang dilindungi oleh sisik. Runjung ada 2 macam, yaitu runjung betina dan runjung jantan. Proses penyerbukan dan pembuahan terjadi sebagai berikut. Yang pertama, serbuk sari mulai berkecambah dan membentuk tabung sari serta masuk ke jaringan megasporangium. Selanjutnya, sel generatif membelah menjadi sel tangkai dan sel tubuh. Selanjutnya, sel tubuh membelah membentuk gamet jantan dan atau sperma. Selanjutnya, tabung serbuk sari akan menembus sel leher dari archegonium dan melepaskan isinya ke dalam sel telur. Selanjutnya, salah satu sel sperma akan bersatu dengan sel telur dan semua sisa dari inti gametofit jantan akan tereduksi. Untuk selanjutnya, yaitu angiospermae.
Angiospermae dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Berikut skema siklus hidup Angiospermae secara generatif. Ciri-ciri utama Angiospermae adalah sebagai berikut, yaitu bakal biji diliputi oleh sporofil yang berbentuk karpel atau daging buah dan secara keseluruhan membentuk bakal buah atau ovarium. Selanjutnya terdapat putik yang jelas yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala putik, tangkai putik, dan bakal putik. Selanjutnya, memiliki bunga sejati yang terdiri atas perhiasan bunga, benang sari, dan putik. Setelah penyerbukan terjadi pembuahan. Bakal biji akan menjadi biji, dinding bakal buah akan menjadi daging buah. Pembentukan gametofit betina berasal dari hasil pembelahan inti kandung lembaga primer di dalam bakal biji. Proses pembentukannya adalah sebagai berikut. Inti kandung lembaga primer membelah 3 kali berturut-turut, sehingga terbentuk 8 inti, terdiri atas sel telur atau N, sel sinergit atau N, dan inti kandung lembaga sekunder atau 2N. Gametofit jantan dibentuk di dalam kantong sari selama gametogenesis, inti serbuk sari. Ciri-ciri utama Angiospermae adalah sebagai berikut. Bakal biji diliputi oleh sporofil yang berbentuk karpel atau daging buah dan secara keseluruhan membentuk bakal buah atau ovarium. Selanjutnya, proses penyerbukan. Pada saat serbuk sari jatuh di kepala putik, segera terbentuk bulu serbuk sari. Pada ujung bulu serbuk sari terdapat inti vegetatif bertindak sebagai penunjuk jalan bagi 2 inti sperma. Selanjutnya, bulu serbuk sari terus tumbuh memanjang mencapai bakal biji. Di dalam bakal biji inti sperma 1 atau N membuahi sel telur N sehingga terbentuk zigot 2N. Dan inti sperma 2N membentuk inti kandung lembaga sekunder sehingga terbentuk endosperma. Selanjutnya, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Misra. Dengan berakhirnya pembacaan dari materi Misra, berakhir pula lah pembacaan PowerPoint dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata-kata dan tindakan selama dalam melakukan presentasi PowerPoint. Selanjutnya, bagi teman-teman dan Ibu, jika ingin memberikan kritik, saran, dan pertanyaan, silakan bertanya ke forum diskusi yang telah disediakan di e-learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.